Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih. Kita akan menyelami bab 10 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya soal evolusi perilaku. Betul. Kita akan coba kupas gimana prinsip-prinsip dasar evolusi, kayak seleksi alam, peran gen, pengaruh lingkungan, itu ternyata ikut membentuk cara kita manusia dan makhluk lain bertindak. Hmm, Dari yang paling dasar banget, insting gitu, sampai interaksi sosial yang, wah, rumit banget. Udah siap nih kita lihat gimana biologi bisa ngasih sudut pandang, kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan? Yuk kita bedah bareng-bareng. tentu. Bab ini memang asyik banget sih. Bahwa kita jalan-jalan menelusuri gimana perilaku itu ya sama kayak ciri fisik kita. Itu bisa dibentuk oleh tekanan evolusi selama jutaan tahun. Jutaan tahun ya, lama banget. Iya. Nanti kita singgung konsep-konsep inti kayak seleksi individu, terus ada penjelasan kenapa kita nolong kerabat, itu namanya seleksi kerabat. Terus ada lagi kerjasama sama yang bukan kerabat, itu altruisme timbal balik. Oh, oke. Sampai nanti ada perdebatan yang ya sampai sekarang juga masih ada sih soal seleksi kelompok. Nah, yang bikin menarik itu gimana kita manusia itu cocok atau kadang malah unik gitu ya dalam kerangka ini. Hmm, Kita bakal lihat kalau perilaku itu bukan sesuatu yang ya udah muncul gitu aja, tapi lebih ke adaptasi terhadap tantangan lingkungan dan sosial di masa lalu kita. oke. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Gimana sih evolusi itu bisa menghasilkan adaptasi? Di sumber Anda ada contoh yang gampang dipahami nih. Iya, Ginjal hewan pengerat gurun. Itu kan efisien banget nahan air, pas banget buat lingkungan kering. Atau jantung jerapah, gede banget kan? Itu buat mompa darah sampai ke otak yang tinggi gitu. benar-benar itu contoh adaptasi fisiologis yang jelas banget ya. Seleksi alam itu kan intinya milih sifat-sifat yang bikin makhluk hidup lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi. Ya, logis sih. Kalau adaptasinya kurang pas, ya kemungkinan kecil dia bisa nerusin gennya. Tepat. Nah, poin penting di bab ini, perilaku pun bisa jadi adaptasi. Sama logikanya, dibentuk juga oleh seleksi alam. Ah, oke. Perilaku sebagai adaptasi. Menarik. Nah, kita masuk ke salah satu gagasan awal nih di bab ini. Seleksi kelompok. Hmm, Dulu kan ada ide kalau hewan itu mungkin berperilaku demi, katakanlah, kebaikan spesies atau kelompoknya gitu. Tapi sumber Anda bilang ide ini banyak dikritik ya. betul sekali. Banyak kritiknya. Contoh klasiknya kan, hiena nyerang kawanan zebra. Kalau seleksi kelompok yang jalan, mungkin zebra yang paling dekat ya pasrah aja gitu, berkorban biar yang lain selamat. Tapi kan di dunia nyata nggak gitu ya. Iya, nggak mungkin gitu. Zebra itu pasti lari sekenceng-kencengnya. Jelas lari dong. Tepat sekali. Gagasan seleksi kelompok itu dulu banyak ditentang sama tokoh kayak George Williams, terus W.D. Hamilton, itu di pertengahan abad 20-an. Argumen mereka, dan ini didukung banyak bukti, seleksi itu umumnya kerja di tingkat individu. Individu ya, bukan kelompok. Iya, tujuannya ya buat memaksimalkan penerusan gen individu itu sendiri. Richard Dawkins kan mempopulerkannya dengan istilah keren, gen egois. Ah, the selfish gene. Sering denger itu. Nah, itu dia. Perilaku itu pada dasarnya dilihat sebagai strategi gen buat bikin salinan dirinya sebanyak mungkin ke generasi berikutnya. Jadi, zebra yang egois, lari nyelamatin diri, dia yang lebih mungkin selamat. Punya anak, terus nurunin gen lari dari bahaya itu. Bener. Gen zebra altruis yang berkorban. Ya, lenyap bareng sama dia. Persis. Contoh lain di sumber itu kan, soal hyena tadi. Setelah berhasil nangkap zebra, mereka nggak lantas, oh mari kita berbagi dengan damai demi kelompok hyena. Nggak gitu. Enggak ya? Malah rebutan gitu. Malah rebutan makanan dengan sengit. Itu kan jelas perilaku yang nguntungin individu hyena yang paling kuat, bukan kelompok secara keseluruhan. Oke. Kalau dilihat dari kacamata gen egois, masuk akal banget sih. Tapi ini langsung muncul pertanyaan dong. Kalau semuanya demi gen sendiri, gimana kita ngejelasin perilaku yang kelihatannya kayak berkorban buat nolong individu lain? Nah, itu dia. Kan kelihatannya kontradiktif ya. Ya, kita kan sering lihat hewan, manusia juga, bantu kerabatnya. Kadang ada resiko atau biaya buat dirinya sendiri. Gimana evolusi ngejelasin ini? Pertanyaan bagus. Disinilah konsep seleksi kerabat atau kin selection. Ini juga banyak dikembangin sama Hamilton, jadi penting banget. Oke, seleksi kerabat. Idenya gini, bantu kerabat dekat itu secara genetik masuk akal.
Kenapa? Karena Anda itu berbagi sebagian gen yang sama dengan mereka. Iya ya. Jadi, dengan bantu kerabat bertahan hidup dan bereproduksi, Anda itu secara nggak langsung ikut nyebarin salinan gen Anda sendiri yang ada di badan mereka. Gitu logikanya. Wah, jadi gen egois tadi bisa kelihatan altruistik kalau tujuannya bantu kopian dirinya di tubuh kerabat ya. Pinter juga gen ini. Bisa dibilang gitu. Contoh paling jelas ya kayak di sumber tadi, induk mamalia itu hampir selalu nyusuin anaknya sendiri. Itu kan investasi energi gede banget, tapi ya demi kelangsungan gennya dia. Betul. Dan contohnya banyak banget di alam. Sumber Anda nyebutin fenomena allomothering, itu di banyak primata ada, jadi betina muda kadang ikut ngerawat bayi kerabatnya. Oh, kayak tantenya gitu ya, ikut ngurusin? Iya, kurang lebih gitu. Ini kan ngasih pengalaman berharga buat si perawat muda, sekaligus ya bikin beban induknya lebih ringan. Ada juga contoh tupai tanah. Katanya mereka lebih sering ngasih panggilan peringatan bahaya, padahal itu beresiko narik perhatian predator justru pas ada kerabat dekat di sekitar situ. Bener. Atau singa betina dalam satu kelompok. Kan biasanya mereka berkerabat tuh. Mereka bisa saling nyusuin anak singa lain dalam kelompok itu. Ini kan memperkuat ikatan dan kelangsungan hidup kelompok kerabatnya. Wah, kerennya. Bahkan ada contoh aneh di sumber itu soal spermatikus rusa. Oh iya, itu menarik banget. Ternyata sperma dari pejantan yang sama atau yang berkerabat dekat itu bisa kerja sama. Mereka bikin tim gitu buat berenang lebih cepat ke sel telur. Ngalahin sperma dari pejantan lain yang nggak kerabat. Betul. Ini nunjukin betapa dalamnya mekanisme seleksi kerabat ini bisa bekerja sampai level seluler gitu. Gila ya. Dan kalau di manusia, bias ke kerabat ini kayaknya kuat banget ya rasanya. Sumber Anda nyontohin pola adopsi global. Itu kan cenderungnya prioritasin kerabat. Iya, itu salah satu contohnya. Atau banyak sistem hukum yang melindungi seseorang biar nggak perlu bersaksi yang memberatkan keluarga dekatnya. Ini kan kayak pengakuan implisit gitu ya, betapa kuatnya ikatan ini. Benar juga. Ada juga contoh menarik dari praktik budaya kayak poliandri fraternal di beberapa daerah Himalaya. Satu istri punya suami lebih dari satu, tapi suaminya itu kakak beradik. Oh iya, itu ada. Ada. Kalau dilihat dari kacamata evolusi, ini bisa dilihat sebagai strategi buat ngejaga sumber daya keluarga biar nggak pecah dan ya memaksimalkan keberhasilan reproduksi garis keturunan bersama mereka. Oke. Jadi seleksi kerabat ngejelasin altruisme ke keluarga. Tapi manusia dan beberapa hewan lain juga kan sering kerjasama sama individu yang bukan kerabat. Gimana ini bisa berkembang kalau dasarnya tadi gen egois? Nah, ini pilar penjelasan berikutnya masuk. Namanya altruisme timbal balik atau reciprocal altruism. Konsep ini dipopulerkan oleh Robert Trivers. Altruisme timbal balik? Prinsip dasarnya mungkin udah sering kita dengar ya. Hari ini gue bantu lu, besok lu bantu gue. Semacam investasi sosial gitulah. Kedengarannya kayak strategi bisnis atau pertemanan biasa ya. Apa syaratnya biar sistem tolong-menolong ini bisa stabil secara evolusi? Nggak gampang dicurangin gitu. Nah, itu dia. Ada beberapa kondisi kunci menurut Trivers. Pertama, ya harus ada peluang interaksi berulang antar individu yang sama. Nggak bisa cuma ketemu sekali terus udahan. Oke, harus ketemu lagi. Kedua, individu harus punya kemampuan buat ngenalin satu sama lain. Dan, ini penting, nginget sejarah interaksi sebelumnya. Siapa nih yang kooperatif, siapa yang suka curang, ngambil untung tapi nggak mau bales. Wah, harus punya memori yang bagus dong ya. Ini menarik, sumber Anda ngebahas model klasik buat pelajarin ini. Permainan Prisoner's Dilemma. Iya, dilema tahanan itu. Dua tahanan bisa milih kerjasama atau khianat. Nuduh temennya. Hasil terbaik buat berdua kalau sama-sama diam. Tapi selalu ada godaan buat khianat demi untung sendiri. Meskipun risikonya kalau dua-duanya khianat, malah rugi dua-duanya. Betul. Nah, dalam simulasi komputer pakai permainan ini, Robert Axelrod sama Hamilton nemuin strategi yang efektif banget. Namanya tit for tat. Tit for tat? Gimana tuh? Gampangannya gini, mulai dengan kerjasama. Terus, di langkah selanjutnya, tiru aja apa yang dilakuin lawan di langkah sebelumnya. Kalau dia kerjasama, ya Anda balas kerjasama. Kalau dia khianat, Anda balas khianat. Simple tapi, ternyata kuat strateginya. Tapi strategi balas dendam langsung gitu, kayaknya rentan ya.
Kalau ada salah paham dikit aja, misal saya kira Anda curang, padahal enggak, wah bisa jadi saling curiga terus-terusan dong. Berantem terus. Pat, itu kelemahan tit for tat yang murni, potensi gejebak dalam siklus retaliasi atau balas-balasan tanpa akhir, gara-gara satu kesalahan atau miskomunikasi. Makanya muncul variasi strategi yang lebih pemaaf atau lebih toleran. Oh, ada variasinya ya? Ada, misalnya contrite tit for tat. Ini baru balas kalau lawan curang 2 kali berturut-turut. Jadi ngasih kesempatan buat minta maaf atau memperbaiki hubungan gitu. Atau ada forgiving tit for tat, yang kadang-kadang maafin kecurangan lawan. Ini memungkinkan kerjasama pulih lagi. Lebih fleksibel ya? Ada contoh nyatanya nggak di alam liar? Selain kita manusia tentunya. Ada. Sumber Anda ngasih contoh ikan stickleback. Pejantannya itu kadang kerjasama deketin predator buat inspeksi, ngecek bahaya gitu. Wah, berani juga ya. Mendeteksi kecurangan gitu. Keren juga ya ikan. Ada juga contoh yang awalnya kayak bikin bingung, singa atau tikus mondok damaralan. Kadang kan ada individu di kelompok yang kelihatannya males, jarang ikut berburu atau kerja. Ini kan kayak pelanggaran timbal balik. Kayak curang dong dia. Awalnya kelihatan gitu ya, tapi penelitian lebih lanjut, kayak yang disinggung di sumber Anda, nunjukin kalau individu pemalas ini mungkin punya peran lain yang penting tapi kurang kelihatan. Oh iya, peran apa misalnya? Mungkin dia tugasnya jaga teritori, atau punya tugas spesifik kayak gali terowongan penyelamat pas banjir, nih pada tikus mondok. Atau mungkin dia jadi pionir buat mulai koloni baru. Jadi kontribusinya ada, cuma bentuknya beda aja. Jadi nggak selalu harus sama persis ya kontribusinya. Oke. Ini nunjukin kerjasama itu bisa kompleks, nggak selalu pertukaran barang yang sama persis. Oke. Jadi kita udah punya seleksi individu, terus seleksi kerabat buat jelasin bantuan ke keluarga, sama altruisme timbal balik buat kerjasama dengan non-kerabat. Tapi perdebatan di bidang ini kan belum selesai ya. Sumber Anda nyinggung soal perdebatan tentang level apa sih sebenarnya yang jadi target utama seleksi? Gen, individu, atau jangan-jangan kelompok juga ikut berperan? Benar sekali, ini perdebatan klasik dan masih terus berkembang sih. Pandangan gen egoisnya Dawkins kan kuat banget, fokusnya di gen sebagai unit replikasi dasar. Tapi ya ada argumen lain yang melihat bahwa seleksi alam itu bekerjanya di fenotip. Fenotip, itu ciri yang kelihatan ya? Iya, totalitas ciri fisik dan perilaku individu. Karena kan itu yang berinteraksi langsung sama lingkungan. Ada juga yang bilang, genom keseluruhan, semua gen, bukan gen tunggal, yang lebih pas dianggap unit seleksi. Dan yang menarik, gagasan seleksi kelompok yang tadi dibilang sempat mati, sekarang kayaknya hidup lagi nih dalam bentuk baru nih. Iya, betul. Dalam bentuk seleksi multilevel. Teori ini, yang sekarang makin diterima, mengakui kalau seleksi itu bisa terjadi di berbagai tingkatan secara barengan. Oh, jadi nggak cuma satu level aja? Iya, kadang tekanan seleksi di level gen atau individu yang dominan, tapi dalam kondisi tertentu, persaingan antar kelompok itu bisa jadi kekuatan evolusi yang signifikan. Dia bisa milih kelompok yang anggotanya lebih kooperatif atau organisasinya lebih bagus. Menarik. Bahkan E.O. Wilson, salah satu bapak sosiobiologi yang dulu nentang keras seleksi kelompok, di akhir karirnya malah jadi pendukung kuat seleksi multilevel ini. Terutama buat ngejelasin evolusi perilaku sosial yang ekstrim, eusosialitas, kayak di semut atau lebah, dan juga kerjasama skala besar pada manusia. Wah, jadi pemahaman kita sekarang lebih kaya ya. Bukan lagi pilihan ini atau itu, tapi lebih kayak kombinasi dari seleksi individu, kerabat, timbal balik, plus dinamika antar kelompok juga. Tepat. Keempat pilar ini bareng-bareng ngasih kerangka kerja yang lebih kuat buat memahami spektrum perilaku sosial yang luas banget yang kita lihat, termasuk ya di spesies kita sendiri, manusia. Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Gimana semua teori ini nyambungnya ke kita manusia? Tapi pertama ada klarifikasi penting nih di sumber Anda. Kita itu nggak berevolusi dari simpanse yang hidup sekarang ya. Betul, itu miskonsepsi umum. Kita itu berbagi nenek moyang yang sama dengan simpanse dan bonobo sekitar 5-7 juta tahun lalu. Jadi secara genetik, kita sama deketnya kedua-duanya. Katanya berbagi 98-99% DNA. Jadi mereka lebih kayak, sepupu evolusioner gitu ya. Persis, sepupu jauh lah ya. Dan perilaku kita seringkali pas banget sama model-model evolusi ini. Seleksi kerabat. Wah, buktinya banyak banget. Contohnya?
Ya, mulai dari pola adopsi tadi, aturan hukum yang melindungi keluarga, sampai respons emosional kita. Ada studi menarik tuh. Pada orang yang punya kerusakan di area otak tertentu namanya VMPFC. VMPFC, apa tuh? Korteks prefrontal ventromedial. Area ini penting buat nimbang emosi dalam keputusan sosial. Nah, orang dengan kerusakan di situ bisa secara rasional milih nyelamatin beberapa orang asing dengan ngorbanin anggota keluarganya sendiri. Hah? Serius? Iya, itu pilihan yang buat kebanyakan kita kan rasanya nggak alami banget ya, sulit banget. Ini nunjukin betapa dalamnya bias prokerabat kita itu udah tertanam. Wah, iya juga ya. Sumber Anda bakal nyeritain kisah tragis Pavlik Morozov di era Soviet. Oh ya, kisah itu? Anak ini kan dipuja sebagai pahlawan rejim karena ngelaporin bapaknya sendiri yang akhirnya dieksekusi. Dia dahulukan negara di atas keluarga. Tapi ironisnya, dia malah dibunuh sama kerabatnya sendiri yang marah. Tragis memang. Katanya bahkan Stalin, si diktator itu, reaksinya sinis, seolah ngakuin gitu ya, betapa kuatnya insting kekerabatan ini ngalahin ideologi sekalipun. Bisa jadi. Ada juga fenomena Westermark effect. Ini diamati misalnya pada anak-anak yang dibesarin bareng sejak kecil banget di kibuts Israel. Kibuts itu komune gitu ya? Iya. Nah, meskipun mereka enggak ada hubungan darah, pas dewasa mereka cenderung nggak tertarik secara seksual satu sama lain. Rasanya udah kayak saudara kandung aja. Oh gitu. Ini dianggap sebagai mekanisme psikologis bawaan buat ngindarin perkawinan sedarah. Sejalan banget sama logika seleksi kerabat yang menghindari risiko genetik itu. Oke. Manusia juga katanya juaranya ya dalam altruisme timbal balik. Bisa dibilang begitu, kemampuan kita bangun kerjasama yang kompleks banget sama orang asing, kayak perdagangan, persahabatan jangka panjang, aliansi, ini kan luar biasa. Dan ini sangat bergantung pada prinsip saling percaya dan, ya itu tadi, balas budi. Dan kayaknya seleksi di level kelompok juga penting banget ya dalam sejarah evolusi manusia. Mendorong kerjasama internal kelompok buat hadapin persaingan sama kelompok lain. Tampaknya begitu, sangat mungkin berperan besar. Namun, penting juga nih kita bahas kritik yang muncul terhadap pendekatan evolusioner pada perilaku ini, atau yang sering disebut sosiobiologi. Oh ya, pasti ada kritiknya ya. Apa aja tuh? Salah satu kritik utamanya itu bahaya adaptasionisme. Kecenderungan buat berasumsi kalau setiap ciri atau perilaku itu pasti merupakan adaptasi hasil seleksi alam yang ngasih keuntungan. Jadi kayak terlalu maksa gitu ya. Semua harus ada gunanya. Kurang lebih gitu. Kritikus kayak Stephen Jay Gould dan Richard Lewontin nyebut penjelasan adaptasionis yang spekulatif ini sebagai just so stories. Kayak cerita dongeng aja, katanya. Just so stories. Kayak cerita kenapa gajah punya belalai panjang gitu ya. Nah, contohnya gitu. Mereka ngingetin, nggak semua ciri itu hasil seleksi langsung. Mereka ngenalin konsep spandrel. Pernah denger? Spandrel. Belum. Apa itu? Spandrel itu istilah arsitektur. Tahu kan kalau ada dua lengkungan yang nyangga kubah, di sudut atasnya kan suka ada ruang segitiga gitu. Oh iya ya, tahu. Yang kadang ada hiasannya itu ya. Nah, itu spandrel. Ruang itu ada bukan karena sengaja dirancang buat jadi ruang segitiga, tapi sebagai produk sampingan dari struktur lengkungan di bawahnya yang emang fungsional buat nahan beban. Oke, terus hubungannya sama biologi? Analoginya gini, beberapa ciri biologis mungkin muncul bukan karena dia adaptif itu sendiri, tapi sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari perkembangan atau evolusi ciri lain yang emang adaptif. Oh, jadi kayak efek samping gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ciri sampingan ini nanti bisa aja dimanfaatin buat fungsi baru. Tapi asal-usulnya bukan dari seleksi langsung buat fungsi itu. Ini jadi tantangan buat pandangan bahwa semua itu hasil optimasi evolusi. Menarik juga kritiknya. Kritik lain yang disebut tuh soal kecepatan evolusi ya. Iya. Dulu kan orang mikir evolusi itu lambat banget, pelan-pelan gitu, gradualisme. Bener. Tapi Gould bareng Niles Eldredge ngusulin model punctuated equilibrium. Keseimbangan bersela gitu. Maksudnya gimana tuh? Evolusi tiba-tiba cepat gitu? Bukan instan juga sih, tapi gagasannya mungkin ada periode panjang di mana spesies itu relatif stabil, nggak banyak berubah, stasis. Nah, periode stabil ini diselingi sama periode perubahan evolusioner yang relatif cepat. Mungkin dipicu sama perubahan lingkungan yang drastis atau isolasi populasi kecil. Oke.
Ada buktinya nggak perubahan evolusi bisa cepat gitu? Ada. Eksperimen domestikasi rubah perak oleh Dmitri Belyaev di Rusia itu nunjukin perubahan dramatis. Nggak cuma perilaku, jadi jinak banget, tapi fisiknya juga berubah. Warna bulu, bentuk telinga, dan itu cuma dalam beberapa dekade. Lewat seleksi buatan untuk sifat jinak aja. Wah, cepet juga ya puluhan tahun itu. Iya, kalau pada manusia, contohnya penyebaran cepat kemampuan mencerna laktosa pas dewasa atau persistensi laktase. Itu di beberapa populasi Eropa dan Afrika terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir aja, bersamaan sama berkembangnya budaya beternak sapi perah. Oh iya, itu kan adaptasi baru ya relatifnya. Betul, ini nunjukin evolusi manusia itu nggak berhenti dan bisa terjadi dalam skala waktu yang lebih pendek dari yang kita bayangkan sebelumnya. Oke deh, jadi kalau kita coba simpulkan nih, isi utama dari bab 10 ini gimana ya rangkumannya? Ya, poin kuncinya sih perilaku itu sama kayak bentuk tubuh atau cara kerja organ kita, jelas bisa dibentuk oleh tekanan evolusi. Mekanismenya macam-macam. Ada dorongan dari level individu atau gen, ada bias kuat buat nolong kerabat, ada strategi kerja sama timbal balik sama non-kerabat, dan bahkan dinamika persaingan antar kelompok pun bisa dorong evolusi perilaku sosial tertentu. Oke. Tapi, ini penting banget digarisbawahin ya, ini bukan berarti determinisme biologis, bukan berarti gen itu nentuin segalanya. Ah iya, bukan berarti kita robotnya gen gitu ya. Bukan sama sekali, gen itu nggak sendirian nentuin perilaku. Mereka selalu berinteraksi sama lingkungan dalam arti luas ya, dari lingkungan internal sel sampai budaya masyarakat kita. Dan kayak yang selalu ditekankan di materi ini ya, konteks itu penting banget. Apakah suatu perilaku itu menguntungkan atau adaptif secara evolusi, itu sangat tergantung sama kondisi lingkungan dan sosial pada masa itu. Betul sekali. Jadi, pahami akar evolusi ini bukan buat ngasih pembenaran atas perilaku tertentu ya, tapi lebih buat ngasih kita perspektif yang lebih dalam. Tentang kenapa sih kita punya kecenderungan-kecenderungan perilaku kayak yang kita punya sekarang. Iya, ini ngebantu kita memahami dasar biologis dari sifat-sifat sosial kita, baik sisi kooperatifnya maupun sisi kompetitifnya. Keduanya kayaknya emang warisan evolusi kita. Oke, jadi dari logika gen egois yang fokusnya cuma replikasi diri, sampai kapasitas kita yang luar biasa buat berempati, nolong kerabat, bangun hubungan timbal balik yang rumit, bahkan kerjasama dalam skala kelompok yang gede banget, evolusi udah ngebekali kita dengan palet perilaku yang kaya banget ya. Betul. Kita udah lihat gimana seleksi individu, seleksi kerabat, altruisme timbal balik, dan seleksi multilevel itu semuanya ikut andil ngebentuk kita sebagai makhluk sosial. Tapi, ingat selalu ya, ini tuh bukan cetak biru kaku yang ngatur tiap langkah kita. Evolusi itu ngasih kita potensi, ngasih kecenderungan, bias, dan juga kerentanan, bukan kepastian mutlak. Potensi dan kerentanan ya. Iya, pemahaman ini nggak cuma buka tabir masa lalu evolusioner kita, tapi juga ngasih kita alat buat lebih memahami dan mungkin ya, secara sadar mengelola interaksi sosial kita di dunia modern yang terus berubah ini. Nah, apa nih implikasinya semua ini buat Anda pribadi? Wah, iya juga ya. Mungkin satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin juga. Kalau kita sadar kita punya warisan evolusioner buat kerjasama sekaligus buat konflik, gimana ya caranya kita bisa secara sadar dan bijaksana mendorong lebih banyak kerjasama dan mengurangi potensi konflik yang merusak dalam skala global? Pertanyaan bagus itu. Apalagi di dunia modern sekarang, yang ya dalam banyak hal, beda banget sama lingkungan tempat sebagian besar respons sosial kita ini pertama kali terbentuk dulu. Sesuatu buat direnungkan bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.